untuk mengajukan tugas fikih mawaris yang diampu oleh Bapak Asaduddin MA. Jelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang perhitungan normal. Nah, saya ambil contoh, seorang meninggalkan harta warisannya sebesar 240 juta. Nah, ada ahli waris. Yang pertama itu ada suami, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan kandung. Bagian untuk suami seperempat. Kenapa seperempat? Karena ia memiliki anak perempuan, maka bagian suami adalah seperempat. Selanjutnya anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah karena dia sendirian. Selanjutnya cucu perempuan garis laki-laki, dia mendapatkan seperenam karena ia bersama dengan anak perempuan, maka ia dapat seperenam. Saudara perempuan kandung, ia asobah karena ia bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Maka dari ketiga penyebut yang ketiga ini, maka kita mendapatkan KPK-nya yaitu 12. Kita akan mendapatkan penerimaan bagian masing-masing dari ahli waris. Yang pertama, suami mendapatkan 60 juta, begitu seterusnya. Maka bagian suami 60 juta, anak perempuan mendapatkan 120 juta, cucu perempuan garis laki-laki mendapatkan 40 juta, saudara perempuan kandung mendapatkan 20 juta. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 240 juta. Baik, selanjutnya yaitu tentang aul. Secara istilah adalah menaikkan angka asal masalah sejumlah bagian yang diterima seluruh ahli waris karena terjadi kekurangan harta. Nah, saya ambil contoh dengan harta warisan sebesar 120 juta rupiah dengan ahli waris suami, 3 anak perempuan, nenek, dan kakek. Bagian suami mendapat 1/4 karena ia memiliki anak perempuan. 3 anak perempuan mendapatkan 2/3 karena anak perempuannya itu ada 3. Bagian untuk nenek adalah 1/6 karena nenek hanya ada 1. Bagian kakek yaitu 1/6 tambah asobah karena ia memiliki bersama dengan anak perempuan. 3/15 dikali 120 juta. Bagian suami adalah 24 juta. Selanjutnya 3 anak perempuan mendapatkan 64 juta. Nenek mendapatkan 16 juta, dan begitu juga kakek mendapatkan 16 juta. Selanjutnya penjelasan tentang rod. Secara bahasa, rod berarti mengembalikan, dan secara istilah, rod menurunkan asal masalah sejumlah bagian yang diterima seluruh ahli waris karena terjadi kelebihan harta. Saya ambil contoh, ada orang yang meninggalkan harta warisan sebesar 200 juta, dan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu ibu dan anak perempuan. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ibu memiliki anak, maka ia mendapatkan 1/6. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/2 karena ia seorang diri, ia sendirian. Dari pembagian ini maka kita temukan KPK-nya atau asal masalahnya, yaitu 6 asal masalah. Nah, menurunkan asal masalah yang awal menjadi 4. Maka dapat kita hasilkan penerimaan harta warisan untuk ibu dan anak perempuan. Yang pertama, 1/4 dikali 200 juta, maka menghasilkan 50 juta untuk ahli waris, yaitu ibu. 3/4 dikali 200 juta, menghasilkan 150 juta. Maka anak perempuan mendapatkan 150 juta. Jika kita hasilkan 50 juta ditambah 150 juta, maka hasilnya pas 200 juta yang telah ditinggalkan oleh orang yang selanjutnya. Penjelasan untuk gorowain. Gorowain mufrad dari gorowain dari lafaz goro, artinya bintang cemerlang. Gorowain terjadi dalam 2 macam kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan ayah, istri, ibu, dan ayah. Selain itu, menurut istilah, gorowain adalah menurunkan bagian ibu dari 1/3 harta menjadi 1/3 sisa. Contoh, istri wafat meninggalkan harta warisan sebesar 240 juta rupiah. Ahli warisnya yaitu suami, ibu, dan ayah. Bagian suami mendapatkan setengah karena suami tidak memiliki anak. Ibu mendapatkan bagian 1/3 asobah.
bukan sepertiga tambah asobah, tetapi sepertiga asobah atau sepertiga sisa. Sedangkan ayah adalah asobah karena tidak memiliki anak dan tidak memiliki cucu. Maka dapat ditemukan KPK-nya atau asal masalahnya sebesar 6. Baik, selanjutnya perhitungan penerimaan ahli waris masing-masing akan mendapatkan harta warisannya. Seperti suami, yaitu 3/6 dikali harta warisan 240 juta. Maka suami mendapatkan 120 juta. Ibu, bagiannya tadi adalah sepertiga asobah, maka sepertiga dari sisa harta, maka ibu mendapatkan 40 juta. Sedangkan ayah adalah sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan. Jika kita jumlahkan, ini adalah 160 juta, maka 240 juta dikurang 160 juta, maka sisanya tinggal 80 juta. Baik, selanjutnya yaitu tentang musyarakah. Musyarakah menurut bahasa adalah berserikat, maksudnya serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan. Musyarakah juga merupakan persoalan khusus. Ahli waris yang berlaku pada musyarakah ini adalah suami, ibu atau nenek, saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua atau lebih, dan saudara laki-laki sekandung. Ada dua pendapat tentang musyarakah ini. Yang pertama, menurut Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, ia menggugurkan kewarisan sekandung. Ia tidak menggunakan prinsip musyarakah. Dan yang kedua, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, ia memilih kewarisan dari sekandung berserikat dengan seibu. Dia memilih dengan cara musyarakah. Contoh musyarakah menurut Ali bin Abi Thalib. Misalnya, ada seorang meninggal dengan harta warisan sebesar 36 juta. Dengan ahli waris suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan dua saudara laki-laki sekandung. Bagian untuk suami adalah setengah karena ia tidak memiliki anak. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ibu bersama saudara laki-laki seibu. Dua saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/3 karena ia 2 orang, dan saudara laki-laki sekandung ia sobah. Maka PK-nya dapat kita cari yaitu 6. Maka suami mendapatkan 18 juta, ibu mendapatkan 6 juta, saudara laki-laki seibu mendapatkan 12 juta. Maka 12 juta untuk masing-masing saudara seibu adalah 6 juta. Sedangkan saudara laki-laki sekandung ia tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, menurut Umar bin Khattab, ia hampir sama, tetapi di bagian dua saudara laki-laki seibu dan dua saudara laki-laki sekandung, ia mendapatkan sama-sama mendapatkan 1/3. Karena pada ketentuan musyarakah, saudara sekandung mendapatkan 1/3 jika ia bersama saudara laki-laki seibu, dengan ibu, dan dengan suami. Maka KPK yang dapat kita cari yaitu 6. Hitungannya itu mereka mendapatkan 12 juta. Dan 12 juta dibagi untuk dua saudara laki-laki seibu dan dua saudara laki-laki sekandung. Maka 12 juta dibagi 4 orang saudara laki-laki. Maka masing-masing mereka mendapatkan 3 juta. Jadi Umar bin Khattab menggunakan masalah atau menggunakan prinsip musyarakah tersebut. Itu tentang warisan kakek bersama saudara. Nah, para ulama telah sepakat bahwa bapak dapat menghalangi atau menghijab saudara sekandung, seayah, ataupun saudara seibu. Namun, kakek dari garis ayah ketika bersama dengan saudara-saudara, maka kedudukan bapak diperselisihkan. Nah, maksudnya di sini adalah diperselisihkan jika keduanya sebagai ahli waris, maka kakek terhijab oleh ayah atau bapak. Contohnya, misalkan ada seorang yang meninggalkan harta warisan sebesar 9 juta, dan meninggalkan ahli waris yaitu kakek dan saudara laki-laki kandung. Nah, kakek mendapatkan bagian 1/3 karena dalam keadaan muka sama maksudnya bersama saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu. Nah, maka kakek mendapatkan 1/3. Saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah dan kakek menerima harta warisan 3 juta dan saudara laki-laki kandung mendapatkan 6 juta. Maka ditotalkan pas 9 juta. Selanjutnya, perhitungan harta warisan untuk janin. Mayoritas ulama berpendapat bayi dalam kandungan dapat menerima hak warisnya apabila lahir dalam keadaan hidup. Salah satu indikasinya adalah bayi tersebut menangis atau berteriak. Adapun contoh soal yang dapat saya ambil dengan harta warisan
yang ditinggalkan sebesar Rp9.600.000, maka berapakah yang harus disediakan untuk janin tersebut? Nah, kita menyelesaikannya dengan dua cara. Kita mengirakan janin tersebut perempuan dan mengirakan janin tersebut laki-laki. Nah, ahli warisnya yang ditinggalkan yaitu ada ibu, bapak, istri, dan anak perempuan. Perkiraan. Lalu bagian ibu adalah 1/6 karena ibu ada anak perempuan. Bapak mendapatkan 1/6 tambah asobah karena ia bersama anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8 karena ia ada anak perempuan. Dan anak perempuan karena sendirian ia mendapatkan setengah. Maka KPK yang dapat kita dapatkan adalah 24. Maka ibu mendapatkan harta warisan sebesar 1.600.000, bapak 2 juta, istri 1.200.000, dan anak perempuan sebesar 4.800.000. Selanjutnya perkiraan untuk anak laki-laki. Hampir sama dengan perkiraan perempuan. Bedanya adalah bapak di sini ada asobah, tetapi di sini dia 1/6. Karena ia bersama anak laki-laki, maka bapak mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki mendapatkan asobah. Maka ibu tetap mendapatkan 1.600.000, bapak mendapatkan 1.600.000 berkurang yang tadinya 2 juta menjadi 1.600.000. Dan istri mendapatkan 1.200.000. Anak laki-laki diperkirakan mendapatkan 5.200.000. Maka dapat diketahui bahwa yang lebih menguntungkan adalah perkiraan lahirnya bayi laki-laki, yaitu ia mendapatkan 5.200.000. Nah, inilah yang harus disediakan untuk bayi laki-laki. Apabila ternyata bayi lahir perempuan, berarti ia terdapat sisa, yaitu 400.000. Dan sisa tersebut akan menjadi milik si bapak. Selanjutnya yaitu warisan untuk anak zina. Nah, anak zina ini adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut agama. Nah, mayoritas ulama mengatakan anak zina tidak bisa dinasabkan, tidak bisa mewarisi ayahnya. Dan tidak ada hubungan nasab antara ayah dengan anak tersebut. Anak zina hanya bisa mewarisi harta peninggalan. Selanjutnya penjelasan tentang anak li'an. Nah, anak li'an ini adalah kelahiran anak yang tidak diakui oleh suami ibunya, meskipun mereka sudah bersuami istri yang sah. Maka para ulama sepakat bahwa status hukum anak li'an sama dengan anak zina. Selanjutnya yaitu tentang zawil arham. Zawil arham dalam istilah fuqaha adalah kerabat perwaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris tertentu, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan bukan pula termasuk asobah. Nah, maksudnya dari zawil arham ini, ia bukanlah termasuk ashabul furud maupun asobah. Nah, jadi zawil arham ini adalah ahli waris yang memiliki tali kekerabatan dengan pewaris, tetapi bukan yang disebut dengan ashabul furud dan asobah. Nah, ahli waris yang dimaksud zawil arham ini adalah diantaranya bibi, paman, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dan cucu laki-laki dari saudara perempuan. Yaitu al-mafqud. Nah, al-mafqud ini kita sering bilang orang hilang. Nah, maksudnya adalah orang yang tidak diketahui beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya. Maka para ulama sepakat bahwa harta si orang hilang itu ditahan dulu sampai ada berita yang jelas tentang. Selanjutnya tentang takarut. Takarut adalah kesepakatan antara para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian ahli waris lainnya dari perhitungan pembagian warisan dengan suatu imbalan yang diambil dari harta peninggalan atau yang lain, yaitu munasakah. Munasakah adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Dengan demikian, bagian warisannya akan berpindah kepada ahli waris yang lain. Nah, munasakah ini ada beberapa model. Yang pertama, ahli waris pewaris. Yang kedua merupakan ahli waris pewaris yang pertama. Model ini tidak membawa perubahan dalam pembagian warisan. Contohnya itu, misalkan seorang meninggal dengan ahli waris 5 orang anak laki-laki. Sebelum harta warisan sempat dibagi, salah seorang anak meninggal. Selain mereka tidak ada ahli waris lain, maka harta warisan dibagi untuk 4 orang anak yang masih hidup saja, dan yang meninggal seolah-olah sudah tidak ada, dianggap sudah tidak ada. Yang kedua yaitu ahli waris pewaris yang kedua, juga merupakan ahli waris pewaris yang pertama, akan tetapi hubungannya dengan pewaris berbeda. Ketiga, ahli waris pewaris yang kedua bukan ahli waris pewaris yang pertama, atau sebagian
mereka mewarisi dari kedua-dua pewaris. Penyelesaiannya juga ada 2 tahap. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh dari model yang kedua. Yang pertama yaitu ada seorang yang meninggal dengan meninggalkan harta warisan sebesar 360 juta. Ahli warisnya ada 2 istri, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak laki-laki dimiliki oleh istri yang pertama dan anak perempuan dimiliki istri yang kedua. Nah, sebelum pembagian harta warisan dibagikan, anak perempuan salah satunya ada yang meninggal. Jadi, ahli waris tersebut akan berubah. Nah, sebelum anak perempuan tersebut meninggal, maka cara penyelesaiannya seperti ini. 2 istri mendapat 1/8, anak mendapatkan asobah. Maka istri masing-masing mendapatkan 22.500.000, anak laki-laki mendapatkan 126 juta, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 63 juta. Penyelesaian selanjutnya itu ketika anak perempuan salah satunya meninggal. Nah, di sini ahli warisnya menjadi beda. Ia meninggalkan ibu, 2 saudara kandung yang tersisa, dan 1 saudara seayah. Anak laki-laki menjadi saudara kandung seayah. Nah, bagian-bagiannya adalah ibu mendapatkan 1/6, lalu saudara kandung mendapatkan 2/3 karena 2 orang, 1 saudara seayah yang asobah. Nah, KPK-nya kita ambil 6, maka di sini ada 1, 4, dan 1. Maka dihasilkan adalah 6. Nah, jadi ibu mendapatkan 10.500.000, 2 saudara kandung mendapatkan masing-masingnya 21 juta, dan 1 saudara seayah mendapatkan 10.500.000. Maka jika ditotalin, pas yang ditinggalkan oleh anak perempuan sebelumnya yaitu 63 juta. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para penonton dengan penjelasan yang saya sajikan. Terima kasih, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.